Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriya dari kelas PAI 3D. Pada presentasi ini saya akan membahas teori belajar menurut Robert M. Gagne serta bagaimana penerapan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teori ini dianggap penting karena membantu guru merancang pembelajaran yang terstruktur, efektif, dan dapat mengembangkan aspek kognitif maupun psikomotorik siswa. Latar belakang pendidikan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana peserta didik belajar. Dalam konteks pembelajaran, berbagai teori belajar telah dikembangkan untuk membantu pendidik merancang pengalaman belajar yang efektif. Gagne dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran berbasis kognitivisme dengan pendekatan sistematis. Teorinya menekankan pada hierarki pembelajaran dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran PAI memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotor. PAI bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam menjalankan ajaran Islam. Selanjutnya, profil Robert M. Gagne. Robert M. Gagne adalah seorang psikologi pendidikan asal Amerika Serikat yang memberikan kontribusi besar dalam desain pembelajaran. Ia dikenal sebagai pengembang The Condition of Learning, yaitu teori yang menjelaskan struktur belajar, tahap instruksional, serta tipe hasil belajar. Pengalaman Gagne dalam militer dan dunia akademik membantu pendekatannya sangat sistematis, relevan, dan aplikatif dalam dunia pendidikan modern. Konsep dasar teori Gagne. Gagne memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi, artinya siswa menerima stimulus, memprosesnya, menyimpannya dalam memori, dan kemudian menggunakannya kembali. Ia juga memperkenalkan hierarki belajar, yaitu bahwa keterampilan kompleks harus dipelajari bertahap dari keterampilan sederhana. Selain itu, Gagne menegaskan pentingnya kondisi internal seperti pengetahuan prasyarat dan motivasi, serta kondisi eksternal seperti penjelasan guru dan media pembelajaran. Hasil belajar juga harus diukur dalam bentuk kemampuan tertentu. Selanjutnya, 8 tipe belajar. Gagne merumuskan 8 tingkatan belajar dari paling sederhana hingga paling kompleks. Misalnya, signal learning adalah respon otomatis terhadap stimulus, sedangkan stimulus response learning melibatkan respons spesifik karena penguatan. Pada Chaining, siswa menghubungkan beberapa respon menjadi rangkaian seperti urutan wudhu. Semakin tinggi tingkatannya seperti belajar konsep, aturan, hingga pemecahan masalah, kemampuan berpikir siswa semakin kompleks. Pola ini memudahkan guru menentukan urutan belajar siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu 9 tahap instruksional. 9 tahap instruksional Gagne adalah panduan praktis bagi guru untuk menciptakan pembelajaran efektif. Proses dimulai dengan menarik perhatian agar fokus siswa terbangun, lalu menyampaikan tujuan agar siswa paham target pembelajaran. Selanjutnya, guru mengaktifkan pengetahuan lama dan menyajikan materi baru secara bertahap. Guru juga memberikan bimbingan, meminta siswa mempraktikkan materi, lalu memberi umpan balik. Setelah itu dilakukan penilaian, dan pada akhir pembelajaran guru membantu siswa agar dapat mempertahankan pengetahuan serta menerapkan dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, 5 kategori hasil belajar.
Menurut Gagne, hasil belajar tidak hanya berupa pengetahuan verbal, tetapi juga keterampilan intelektual untuk menganalisis dan membedakan konsep, strategi kognitif untuk mengelola cara belajar, keterampilan motorik yang memerlukan praktik berkali-kali, dan sikap yang terbentuk melalui pengalaman serta keteladanan. Pada pembelajaran PAI, kelima kategori ini sangat penting karena siswa harus mengetahui aturan agama, dapat menerapkannya, memiliki kebiasaan ibadah yang benar, dan berperilaku sesuai akhlak Islam. Pembahasan terakhir itu aplikasi dalam pembelajaran PAI. Nah, dalam pembelajaran PAI, teori Gagne dapat diaplikasikan dengan menyusun materi secara bertahap. Misalnya, dari rukun dan syarat ibadah, baru masuk ke praktik langsung. Guru juga dapat menerapkan 9 tahap instruksional dalam RPP agar pembelajaran lebih terarah. Selain itu, penilaian autentik seperti observasi ibadah dan perilaku dapat mengukur aspek sikap. Media digital seperti video dan aplikasi tajwid dapat menjadi stimulus eksternal yang mendukung proses belajar. Pada akhirnya, siswa diharapkan tidak hanya memahami agama, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah tadi paparan materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.